Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku di mata kuliah Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Nah, kali ini dengan materi tipe-tipe kecelakaan kerja. Oke, sebelum kita lanjut, sebelumnya kenalin aku Parwidia Puput Nurita dengan NIM 20811334038. Nah, aku dari kelas Administrasi Perkantoran, kelas A dari kampus Gunung Kidul. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama. Pasti teman-teman udah tahu nih apa itu K3. Nah, K3 ini merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu sebuah upaya pekerja dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya. Dengan adanya keselamatan dan kesehatan kerja ini, para pekerja akan merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan tugas, sehingga dalam menghasilkan pekerjaan pun akan sempurna dan optimal. K3 ini akan membantu menjamin dan menambah keselamatan kerja karyawan, serta mampu meminimalisir risiko yang terjadi atau yang mungkin muncul sebelum, ketika, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Seperti kita ketahui teman-teman bahwa dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas selalu ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu berhasil dan gagal. Nah, hal tersebut dipengaruhi mulai dari faktor perencanaan, pelaksanaan, hingga hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti bencana alam. Salah satu risiko yang sering terjadi adalah kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja ini harus diidentifikasi lebih lanjut agar terdapat tindakan preventif sehingga kecelakaan kerja dapat diminimalisir, dicegah, dan tidak terjadi berulang lagi. Selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe kecelakaan kerja. Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan, tidak diduga, dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan bisa menimpa siapa saja. Adapun jenis-jenis kecelakaan kerja itu ada terjatuh, tergelincir, terbentur, terpukul, kemasukan benda, terkena aliran listrik, dan masih banyak lagi. Nah, secara umum kecelakaan kerja terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, kecelakaan industri. Ini merupakan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena terdapat atau adanya sumber kecelakaan atau sumber bahaya. Dan yang kedua, ada kecelakaan dalam perjalanan. Kecelakaan ini terjadi di luar tempat kerja yang masih berkaitan dengan hubungan kerja. Selanjutnya ada 3 jenis kecelakaan kerja yang dikemukakan oleh Bird and Germain pada tahun 1990, yaitu meliputi yang pertama ada accident, merupakan kejadian yang tidak diinginkan yang akan menimbulkan kerugian dari pihak manusia maupun dari harta benda. Kemudian yang kedua ada insiden, merupakan kejadian yang tidak diinginkan namun belum menimbulkan kerugian. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah near miss, merupakan kejadian yang hampir celaka, dengan kata lain kejadian ini hampir menimbulkan kejadian accident maupun insiden. Sedangkan menurut Sudarmayanti tahun 2011, kecelakaan kerja ini dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan lokasi dan waktu. Meliputi yang pertama, kecelakaan kerja akibat langsung kerja. Yang kedua, kecelakaan pada waktu atau saat kerja. Yang ketiga, kecelakaan di perjalanan atau baik dari rumah ke tempat kerja ataupun dari tempat kerja ke rumah melalui jalan yang wajar. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada penyebab kecelakaan kerja.
Kecelakaan kerja sering terjadi pada sebuah bangunan yang menurut Santoso pada 2004. Sebab-sebabnya ini dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor manajemen dan faktor pekerja. Untuk faktor manajemen meliputi standar kerja yang kurang baik, standar perencanaan yang kurang tepat, standar perawatan yang kurang tepat, standar pembelian peralatan yang kurang tepat, dan yang terakhir adalah keausan alat yang diakibatkan terlalu sering dipakai dan waktu pemakaian yang abnormal. Untuk faktor pekerja meliputi kurangnya pengetahuan dari seorang pekerja, kurangnya keterampilan pekerja, motivasi dari seorang pekerja yang kurang, fisik yang kurang mendukung, masalah mental dan juga stres fisik, dan yang terakhir adalah ketidakseimbangan pada kemampuan psikologis. Yang terakhir ada pencegahan kecelakaan kerja. Nah, berikut ini ada sedikit tips untuk pencegahan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Yang pertama ada mengetahui kebijakan perusahaan, yang kedua mengetahui tempat kerja, dan yang terakhir atau yang ketiga menggunakan perlengkapan yang safety. Mungkin cukup sekian materi keselamatan dan kesehatan kerja mengenai tipe-tipe kecelakaan kerja dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila punya kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.